Baik. Ya, kemudian hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi kelas untuk kegiatan supervisi akademik di kelas 2. Untuk supervisi hari ini, apakah sudah dipersiapkan, Ibu? Aspokara sudah saya persiapkan dengan baik, semua yang perangkat yang diperlukan Aspokara sudah. Sudah ya. Untuk tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini, saya hari ini mengambil materi kalimat SPO subjek predikat objek. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, dengan menyimak tayangan video dan gambar, murid dapat mengenali dan menyebutkan 3 unsur dasar dalam struktur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, melalui pelatihan terbimbing, murid dapat menulis kalimat SPO secara sederhana dengan menggunakan tanda baca titik dan huruf kapital yang benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat merangkai gambar dan membuat kalimat SPO dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan presentasi, murid dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Berarti ini pembelajaran hari ini terkait pembuatan kalimat. Struktur kalimat SPO. Untuk area pengembangan yang tidak dicapai apa? Dari membentuk struktur kalimat itu, saya harapkan murid itu dapat memahami strukturnya dulu dan merasakan relevansinya serta pentingnya struktur kalimat dalam berkomunikasi sehari-hari. Contoh kalimat sederhana saja, ayah mencuci mobil, mobil mencuci ayah, kan nggak benar ya kalimatnya. Inti pengembangannya itu pemahaman struktur kalimat nih. Untuk strategi yang sudah dipersiapkan apa saja? Strateginya yang pertama yang pasti itu perangkat perencanaan pembelajaran akan saya observasi ini. Yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti saya akan mengasih kayak puzzle itu biar terangkai dan bentukan kalimat dari gambar tersebut. Yang ketiga, media gambar yang pasti, dan itu video sama lagu juga ada, dan PowerPoint untuk menarik minat murid dalam belajar. Yang keempat yang pasti LKPD untuk mengukur kemampuan murid itu sendiri apa yang sudah saya sampaikan di kelas. Jadi dari apa yang saya dengar sudah matang sekali persiapannya, ada puzzle juga luar biasa. Puzzle-nya Ibu buat sendiri? Saya buat Canva, saya gunting puzzle-nya, nanti mereka merangkai. Oke, sangat kreatif ya. Untuk kegiatan nanti, saya kan akan mengamati kegiatan nanti. Yang ingin Ibu tingkatkan untuk pembelajaran yang menurut Ibu ingin Ibu lebih mengetahui kemampuan Ibu dalam mengajar itu, saya kan harus mengamati. Nah, apa saja yang ingin Ibu tingkatkan biar saya untuk mengamatinya itu bisa lebih fokus ke hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan. Sederhana sekali sebenarnya, ini tuh kelas 2, masih semester bulan 3 kan masih palihan dari kelas 1 kelas 2. Sederhana banget, dalam murid tuh banyak yang membuat kalimat belum benar. Jangankan buat kalimat, menulis kata ada yang terbalik. Masalah huruf E, jadi E ke depan kayak angka 3 gitu. Nah, gimana saya tuh biar dia tuh saya membuat tuh seperti itu tulisannya, bukan kayak angka 3 E. Sama huruf kapitalnya juga saya perhatikan. Berarti lebih ke ketercapaian tujuan pembelajarannya ya. Untuk anak-anak itu yang pertama bisa memahami huruf, kemudian struktur kalimatnya. Oke, itu mungkin saya sudah dapat bayangan untuk kegiatan belajar hari ini. Saya tidak sabar juga untuk melihat bagaimana sih proses puzzle-nya, terus gimana anak nanti. Kayaknya sih dari bayangan saya anak akan semangat gitu ya. Nah, dari percakapan tadi mungkin bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan bersama saya hari ini? Perasaannya deg-degan sekali karena nanti akan diobservasi oleh sekolah-sekolah. Jadi santai aja ya, mengalir seperti biasa aja. Saya juga memahami kondisi murid kelas 1, 2 di kelas A itu mungkin agak perlu pembudayaan terkait
disiplin. benar sekali gitu. Disiplin itu juga nanti mengalir saja. Seperti biasa nanti apa yang bisa dia amati, yang akan amati, apa yang kita lakukan ini sebagai tindak lanjut dan umpan balik kita untuk peningkatan pembelajaran di sekolah pada Terima kasih Bu. Halo semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk menunjukkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap. Harus bersemangat. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil memutuskan besar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Dan sekarang boleh duduk kembali. Oke, apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Are you ready? Ready. I'm ready. Sudah bersemangat? Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk tangan dulu guys semuanya. Coba tengok sebelah kanan dan sebelah kiri. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Theo. Kenapa dia tidak sekolah? Sakit. Oke, kita doakan supaya Deo cepat sembuh. Oke, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia materi struktur kalimat SPO. Sebelum belajar, Ibu kasih tahu kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama, dengarkan orang lain saat berbicara. Yang kedua, kerjakan tugas dengan usaha terbaikmu, harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Yang keempat, angkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Coba angkat tangan dulu. Tangan kanan. Yang kelima harus bersemangat. Apa semangat? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, melalui menyimak tayangan video dan gambar, kalian dapat mengenali struktur kalimat SPO, subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, melalui latihan bermimpi, kalian dapat menulis kalimat SPO secara sederhana dengan tanda baca titik dan huruf kapital. Bisa membuat tanda titik? Bisa. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat merangkai gambar dan membuat kalimat SPO dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, kalian dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Sebelum belajar, SPO dulu yuk. Mau? Ayo belajar semuanya. Harus apa? Yang keempat, yang kesepakatan yang
pensil. Ya. Coba lihat. Mana wortel? Apa lagi? Apa lagi? Kamu makan. Apa lagi? Kekecilan kan ya? Labu. Ini dia ngapain dia? Ayam jualan. Bapak tahu siapa namanya? Anak saya Bapak Budi, Bapak Adisti boleh, bisa saja kan? Boleh kan? Oke. Kalimat sekolah SPO kita akan pelajari hari ini. Lihat videonya ya. Jadi orang yang melakukan kegiatan. Karena orang, ibu, bapak, lala, kayak gitu. Predikat kegiatan yang dilakukan. Objek, benda atau sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Lala makan pizza. Lala subjek. Pizza. Predikat. Pizza Saya objek. menulis. Dia bermain bola. Ya, ayah mencuci mobil. Lagi, ada yang kebaca? Aku menyiram tanaman. Selamat belajar anak-anak. Buatlah kalimat sendiri dengan mulai spell yang benar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke, jelaskan sedikit. Kalimat SPO. Kalimat SPO terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek itu dari orang yang melakukan. Siapa saja yang melakukan? Contohnya ayah. Lagi ibu. Adik. Bisa kakak. Lagi nenek. Kakek. Lala. Paman. Lagi saya. Bibi. Oke. Predikat. Predikat itu yang melakukan pekerjaan. Apa yang dilakukan si subjek? Contohnya menulis, mencuci, menyapu, mengepel, menyiram, membuang, melihat. Yang melakukan pekerjaan apa lagi? Memanah, mencuci, menendang boleh? Boleh, menginap? Boleh, memotong. Objek kata bukan. Contohnya buku, meja, kursi, kotak pensil, tiang bendera, semua bisa ya. Oke, sekarang Ibu kasih bagaimana cara menentukan SPO dalam sebuah kalimat. Ibu punya papan kalimat SPO. Ada membaca, buku, dan Siti. Bagaimana caranya menentukan yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek? Siapa yang mau ke depan? Gila.
dicabut berlepasnya, diurutin yang mana? Membaca tempatnya di titik membaca. cabut dulu. Objeknya siapa? Benar teman-teman? Siapa yang mau memperbaiki ke depan? Saya Bu. Aktif? Subjek yang mana? Ya, lagi objeknya. Oke, Siti membaca buku. Siti itu adalah subjek, membaca adalah predikat, buku adalah objek. Benar? Tepuk good job. Oke, lagi satu, nomor 2. Siapa yang mau ke depan? Siapa dek? Bisa. Diurutkan yang mana? Ya. Ayo. Benar teman-teman? Siapa yang memperbaiki? Mang Sandi. Hati-hati. Bisa. Lagi objeknya. Coba dibaca. Ibu. Subjeknya mana? Predikatnya? Objeknya? Oke, lagi satu. Siapa yang mau? Oke, coba kita dulu. Ayah menjual subjeknya, predikatnya, objeknya. Oke, semua bisa? Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang aku akan memberi kalian lembar kerja. Apakah bisa jawab sendiri atau tidak? Oke? Belajar membuat sendiri. Salah tidak apa-apa, oke? Ibu punya kamera. Kamera yang isi gambar-gambar. Kamera. Tugas kalian menggunting satu, terus ditempelkan di sini. Gambar apa yang kamu dapat? Terus buat kalimat SPO-nya. Paham? Sudah ada gunting? Sudah bawa lem? Oke, bisa ya? Aku pasti bisa. Pasti? Kalian mencari 2 gambar. Bergiliran atau bergiliran? Ambil gambarnya satu-satu, satu gambar tempel, buat kalimatnya. Isi nama lengkap. Buat ke belakang. Isi nama lengkapnya, isi kelasnya. Ambil dulu. Dah?
Satu gambar, bebas mau yang mana? Tapi yang ada di bawah. Nama lengkap, bukan nama panjang. Ya, penting. Oke, tempel sekarang. Kasih yang lain. Ayo, yang kelompok 4 boleh maju. Ayo, yang kelompok 4 boleh maju. Satu orang dulu. Kan gunting cuma satu. Bebas mau gambar yang mana saja. Jangan ditontek ya. Kelompok 5 boleh maju, kelompok 3 boleh maju. Yuk. Tempelkan dia. Ya, boleh. Iya, gunting. Ini teman-temannya guntingnya ya. Kamu yang mana? Ini. Apa ini kalimatnya? Iya, masanya boleh bebas. Ya, duduk. Nama orang. Kan beda-beda dapat gambarnya. Satu dulu satu lagi. Sudah tempel di situ di gambar. Tulis kalimatnya. Isi bawah tulis mana subjek, mana predikat, mana objek. Sudah? Ini nomor 1, nomor 2. Balik. Ya, 2 gambar. Pelan-pelan. Udah, ambil lagi. Ayo, apa kalimatnya? Isi bulan bawah. Bukan itu lagi, tapi ini Kalimatnya. Ayat itu apa? Ya, lagi tarik yang kedua, gambar yang kedua. Tanya, bebas mana boleh? Yes. Memancing, bukan memancing. Memancing. C. Kita belum. SPO ini garis bawahnya SPO. Sampun. Ya, apa? Apa? Ayo. Polisi apa? Menangkap. Nang. N-A-N-G. Menangkap. Sudah? Ayo. Adik, ngapain dia?
P-nya apa? Dulu lagi satu, ayo gambarnya lagi satu. Ayo buat ngapain dia? Lagi mana nih? Ya. Iya, ngapain ya itu? Iya, cepat, ayo.
SPO, oke? Biar hafal SPO itu tempatnya di mana, subjek di mana, objek di mana, bisa? Aku pasti Bisa. yuk, benernya semuanya. Kalimat Subjek, kalimat, objek. Subjek adalah orang dan tempat. predikat kata kerjanya. Dan objek itu benar. Objek juga orangnya. Subjek berada di awal kalimat. Objek di akhir kalimat. Kelima pola SPO. Kita Subjek, predikat, objek. Subjek adalah orang berarti kata kerja. artinya Dan objek itu benar. Objek juga orangnya. Subjek berada di awal kalimat. objek di akhir kalimat. Boleh, terima kasih. Oke, sekarang berkelompok. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Oke, kita akan berkelompok ya. Kelompoknya seru banget. Sudah bawa lem? Oke, aduh. Dan petunjuknya kalian akan merangkai puzzle. Tempel di sini berurutan. Dan nanti kan ada gambar di sana, gambar kayak gini. Buatin dia ngapain jawabannya? Ngapain gambarnya itu? Buat kalimat SPO-nya. Bisa? Paham? Oke. Buka ya. Buatnya berkelompok. Berkelompok ya. Ayo dibuka itunya. Waktunya 10 menit. Ayo, berkelompok. kreatif, sama-sama kerja semuanya.
Lili mencabut teman. Oke, sekian. Topo Goja. Topo berbakat. Oh, kecil-kecil. Ayo. Ayo di sini. Cili-cili. Oke. Ayo. Salam dulu. Kurang bersemangat. Yuk. Ya, dari kelompok. Kelompok apa? Saya, siapa namanya? Saya akan menampilkan hasil kelompok. Ini gambarnya apa ini? Jawabannya apa? Teman-teman, ini gambarnya Adisti memasak sayur. Oke, ya sekian. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Berbakat. Kelompok ceria. Awas kamu. Yang semangat. Ya, salam dulu. Temennya loh, berperan semangat sekali lah. Kami dari saya menampilkan hasil kelompok. Apa? Teman-teman, ini gambarnya Lala mencuci baju. Yang mana predikatnya? Mencuci. Objeknya baju. Subjeknya lah. Oke, sekian. Terima kasih. Topo WOW. Oke, kelompok 5, kelompok terakhir, kelompok mandiri. Ayo.
basket bapak. Oke? Oh iya benar. Oke, akhirnya kita sudah selesai belajar hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdiri. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semangat ya. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa kalian pahami dengan baik. Oke, Lilia? Oke. Yuk, Adisti. Sampai jumpa. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaannya ini setelah ngajar? Rasanya sangat lega sekali kan dari awal saya bilang saya deg-degan karena kami kembali di kelas kok. Sangat lega sekali. Sudah lega ya, sudah terlalui tugasnya kita supervisi. Nah, secara umum bisa diceritakan kegiatan yang tadi berlangsung di kelas Ibu? Tadi berlangsung di kelas, anak-anak cukup bersemangat menurut saya mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Tapi ada beberapa anak yang memang mungkin kedisiplinannya kurang, kayak tadi ada yang melempar sepatu tapi tidak terlalu jauh sih, katanya dia gatal bu kakinya apa oke, lain kali yang seperti itu gitu. Ada juga yang bu saya nggak bisa sih buat kata ini gitu, terus harus berulang-ulang kali untuk menegaskan kalimat tersebut kata yang dia bisa. Jadi semuanya sudah bersemangat anak-anaknya ya dalam belajar. Mengikuti Dengan baik ya. Nah Ibu, jika Ibu bisa mengulang pembelajaran tadi, hal apa yang ingin Ibu ubah untuk Ibu bisa lakukan? ya mungkin yang diulang sih tidak terlalu banyak sih, masalah kedisiplinan aja. Kalau misalnya di kelas itu kita harus memperhatikan guru dengan baik, memperhatikan orang yang berbicara dengan baik gitu, memberi perhatian kepada teman seperti tepuk tangan untuk yang sudah presentasi gitu. Untuk meningkatkan kedisiplinan lagi segala pembelajaran. Dari bagian pembelajaran bagian yang apanya atau di mananya yang mungkin Ibu merasa bangga sudah mengajar hari ini? Oh anak-anak hari ini tuh bisa ini loh Bu. Ada nggak yang membuat Ibu bangga? Ini sih kan saya tumben mereka kayak bermain puzzle. Oh bisa pada tahu gini ya cepat mereka makan. Oh ini di sini. Oh berarti bisa, di lain kali saya harus buat yang lebih susah lagi puzzle-nya. Karena tadi 4, mungkin nanti jadi Iya, 6 karena saya ya. bikin sendiri itu biar gampang. Iya, Jadi apa sangat puzzle aja. kreatif gitu. Dan anak-anak senang banget. Dari komentar-komentarnya dia bilang, saya kan di sebelah anak juga, dia menikmati kegiatan hari ini. Karena rata-rata saya pas kuliah yang kelasnya sekarang itu bu gunting ya bu yuk gitu. Karena biar nggak bosan nulis bisa sih mereka nulis cuma lebih ada bermainnya tapi ada masuk ke pelajaran juga. Bu gunting ya tempel gitu kan. Makanya tiap minta mereka kumpulkan gunting mana dan bawa lem di kotak pensil. Karena tiba-tiba kan saya nyuruhnya menempel, menggunting, atau kapan gitu. Dan besok Pak gunting ya ada yang lupa gitu kan. Maka saya taruh di kelas guntingnya semuanya. Keren banget. Saya menikmati sekali tadi mengawati di kelas. Nah Ibu, yang menjadi perhatian kita kan terkait tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini ada 4 ya, yang melalui menyimak tayangan video dan gambar dapat mengenali menyebutkan 3 unsur dasar dalam struktur kalimat, subjek, predikat, objek. Kemudian melalui latihan terbimbing, anak-anak dapat menulis SEO secara sederhana menggunakan tanda baca titik dan huruf kapital
sih sudah, tapi kan ada beberapa anak yang perlu bimbingan lebih untuk membuat satu kata. Tapi saya tadi di kelas tuh selalu menerapkan tutor sebaya. Teman yang bisa saya ajar dulu kan, yang belum bisa dia kan mengajarkan begini loh, ini loh S-nya di sini, B-nya di sini, buatnya begini, oh ini loh kalimatnya gambarnya seperti ini. Dia ada teman untuk belajar di kelompok 5 tadi saya lihat itu di sama Suci. Ini loh kalimatnya begini loh, ini kan belum si SPO gitu. Lalu dikumpul gitu. Oke, berarti dari strategi yang Ibu gunakan tadi itu sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap strategi yang Ibu terapkan tadi? Mereka sangat antusias sekali. Saya juga Bersama dalam mungkin karena istri bermain sambil belajar itu ya, kayak merangkai gunting-gunting ke depan satu-satu gitu, mengangkat puzzle itu mereka menikmati sekali. Oh berarti hal seperti ini dong saya kasih untuk sehari-hari ya, biar mereka bisa menikmati pembelajaran, masuk juga ke otaknya mereka pembelajaran yang hari itu gitu. bisa mengingat ya dan memahami Kayak hasilnya. biar ingat tuh saya pakai lagu biasanya, jadinya sampai kapanpun dikasih lagu aja dapat aja jawab soal gitu. Kayak Pancasila penerapan ulang-ulang pakai lagu, saya kasih ulangan dia nyanyi jawab soal. Oke, jadi lebih mudah anak-anak mengingat, kemudian memahami dan menerapkan nantinya dengan lagu. Kayak apa sih jawabannya Bu? Aku kasih clue dong, nyanyi aja pasti kamu bisa. Nyanyi dia langsung dia nulis. Oh iya. Nah, dari praktek pembelajaran tadi, menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan lagi? Ditingkatkan, ini kan anak kelas 2 ya, saya merasa belum semua sih yang bisa membaca sama menulis. Ada sekitar 3-4 anak yang belum bisa sih, bukan tidak bisa, belum bisa dan perlu bimbingan lebih lanjut Terkait membaca dan menulis. harus mungkin personal, harus ada demo, ada yang tadi tidak masuk itu ada belum bisa itu menulis, suka terbalik sebenarnya kesembuhan itu bisa kayak Priyanka itu, cuman dia untuk mengalahkan rasa malas itu aja yang harus digenjot lagi. Iya, harus kita arahkan dia Semangatnya biar bisa, bisa. cuman malesnya itu gitu. Ayo dong, makanya saya temukan dia gitu, cepet lumpuh sekarang biar ada greget ya gitu ya. Menurut Ibu seukuran anak kelas 2 nih, keterampilan membaca menulis yang seperti apa yang Ibu ingin capai? Ibu tadi bilang kan membacanya kurang Ibu sama menulisnya cuma beberapa orang sih, tapi secara umum kan sudah. Nah, sebenarnya menurut Ibu tuh membaca dan menulis yang seperti apa yang harus anak-anak kelas 2 ini harus sudah bisa gitu? Apakah membaca satu kalimat atau dia satu kata aja saya pikir sudah ini Bu gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Membaca dan menulis untuk kelas 2 ini sebenarnya keterampilan yang sudah dianggap kita bagus di kelas 2 atau standarnya lah itu seperti apa? Kalau seperti di kelas 2 sih, kalau yang sudah bagus, sudah lancar itu saya kasih PR biasanya, bukan PR yang berat sih. Kamu baca satu domain di rumah, apapun itu baca satu domain didampingi oleh orang tua. Kalau saya belum bisa gitu, suruh ibu mama bapak kasih satu kalimat baca di rumah gitu. Pokoknya kamu laporan kamu sudah baca kan belum kemarin, Sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga kan ya. membaca dongeng apapun majalah koran kamu baca di rumah kan itu Bagi yang sudah bagi yang sudah mampu. kalau Belum belum ya mungkin perlu didampingi sama orang tua. Orang tua pun harus bisa meluangkan waktu untuk anaknya membaca gitu, sama menulis juga. Saya kan masih PR ke mereka, ini tulisan siapa? Nah, jawab aja, itu tidak marah gitu.
buat PR sama mama, ini kan tulisan kamu yang sebenarnya, terus ini siapa yang membuat gitu. Mungkin tangannya dipegang sama orang tua, jadi kan bagus tulisannya gitu. Lain kali buat sendiri, biarpun jelek ibu terima tulisannya seperti apa, yang penting kamu buat sendiri. Jangan tangannya dibuatin sama orang tua. Ini kan jujur dibuatin sama mama. Serba salah sih juga. Tapi itu sudah bagus sih menurut saya penanamannya untuk kegiatan karena belajar itu kan tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Tapi kembali lagi Bu, menurut Ibu kemampuan standar membaca dan menulis untuk anak yang kurang itu Ibu maunya mereka itu seperti apa, sampai di fase mana gitu? Mungkin Kayak kalau menulis yang menulis mungkin menulis kalimat satu paragrafnya cukup separagraf 5 kalimat kayak gitu. Kalau yang belum pelan-pelan dulu menulis kata yang bener dah, menonton, menyiram, mencuci kayak gitu. Harus lebih banyak penekanan sih untuk mereka menulisnya juga sama seperti itu, biar nggak kebalik-kebalik ya. Jadi ada nya kebalik gitu, kok bisa berjalan seperti itu buat hurufnya gitu. berarti menurut Ibu anak-anak yang tadi mau ditingkatkan kan membaca dan menulisnya, terus menurut Ibu yang standarnya itu minimal yang belum bisa itu biar bisa menulis dan membaca satu kata dengan benar, dengan hurufnya itu benar, tidak kebalik huruf ininya, baru kalimat ya. itu seperti itu yang Ibu inginkan. Nah, gimana kira-kira caranya nih Bu biar itu bisa tercapai? Nah itu kan juga perlu waktu. Iya. Dan juga pendampingan yang intensif untuk mereka gitu. Saya kan nggak mungkin satu lawan segitu, makanya diterapkan teman yang semampu. Ini loh caranya buat ini loh caranya buat buat gitu, biar tahu ya. Kalau masih tugas ya mereka tuh sering bolak-balik ke depan. Ini loh salah. Mencuci lagi dia bilang lagi sampai benar baru boleh istirahat, baru benar mulai benar kayak gitu. Istilahnya penerapan tutor teman sebaya dan pengarahan yang Ibu kasih ya, Bukan sekedar kasih nilai ke depan pada 90 enggak gitu, biar dia biar benar. semakin benar bolak-balik ke depan pemeriksaan. Oke, selain itu kira-kira apa lagi yang bisa membantu Ibu dari teman kan sudah, dari guru kan sudah, mungkin kerjasama dengan siapa atau apa lagi yang bisa dilakukan untuk anak-anak ini bisa loh dia lebih intens lagi biar tercapai itu satu kata itu gitu. Menurut saya sih yang lebih gini sih, orang tua ya, kita kan cuma 6 jam di sekolah, orang tua yang lebih banyak waktu di rumah, orang tua yang harus lebih intens namanya. Kalau nggak bisa ya dileskan kayak gitu, biar dia tidak ketertinggalan dalam pembelajaran sih, kasihan anaknya juga. Itu aja sih. Kalau kita kan nggak bisa terus memantau dia setiap hari. Berarti akan ada komunikasi dengan orang tua juga. Ya biasanya saya pembagian rapotnya kita ketemu orang tua gitu. Bu, anaknya sudah ini, tolong kalau bisa dileskan saja gitu. Mereka bilang udah les sih Bu, udah les, tapi lesnya belum cukup sih sebenarnya, dilepas aja. Sebenarnya peran yang paling penting itu pendampingannya di rumah. Di rumah dan di sekolah itu bekerja sama. Jadinya anak-anak itu dilatih. Kalau PR itu gimana Ibu samain PR-nya dari yang tadi kan Ibu bilang untuk membaca dongeng. Nah, mungkin ada teknik lain yang bisa Ibu lakukan untuk bisa bekerja sama biar orang tuanya ini mendampingi anaknya belajar. Waktu ini kan kita tetap daring ya, dia udah di rumah mereka, menurut saya sih dengan tugas daring pun orang tua tidak memperhatikan anak. Saya kok kamu buat gitu dah, kan itu kan tugas di rumah bukan PR gitu teman-temannya. Kalau saya dia main HP, berarti orang tuanya tidak memperhatikan. Seberapapun kita menekan di sekolah, kalau orang tua nggak gini nggak akan bisa.
Ya sih, memang pendidikan yang utama itu di rumah. Berarti untuk ini untuk target ibu tadi yang untuk ditingkatkan membacanya itu berarti dengan teman sebaya. Kemudian apa lagi tadi? Baca dongeng. Baca dongeng di rumah. Apapun yang dibaca di rumah kita baca aja, membaca. Kemudian ada lagi tadi yang disampaikan. Menulis itu menulisnya dari huruf dulu biar tidak terbalik-balik buatnya, habis itu buat kata, buat kalimat yang benar. Kalau misalkan anak yang belum mampu, ibu kasih membaca atau menulis itu, membaca dongeng atau menulis atau sama yang bisa Sama sih, membaca membaca juga, tapi kan bisa baca judul, belum isinya aja. Selesai semuanya dibaca. Berarti nanti akan ditindaklanjuti dengan jurnal itu bisa disambungin nggak sih sebenarnya? Jurnal 7 kebiasaan dengar belajar itu bisa dimanfaatkan nggak? Kira-kira biar menunjang bisa membaca satu Kira-kira halaman. bisa. Kalau satu minggu satu dongeng kan nggak apa-apa kan, mungkin halaman satu besoknya halaman 2 gitu kan, atau mungkin satu dongeng satu hari mereka baca. Tapi harus kemampuan juga ya, terus pendampingan orang tua juga di rumah gitu, biar nggak sekedar mungkin kan anak-anak tuh tidurnya tepat waktu kan, jam 21.00 nggak mungkin, perlu lagi pengawasan orang tua sebenarnya. di jurnalnya gimana? Di jurnal 7 kebiasaannya gimana tidurnya? Saya lihat kok sama sih kalian gitu. Emang tidur tepat waktu banget jam 21.30 kalau masuk kamar langsung tidur gitu. Enggak kan? Dia nanti kayak kurang perhatian ya buat jurnal gitu. Tapi dia yang nulis, anak-anak nulis sendiri ya. Kalau bangun pagi, oke saya percaya kata kita pasang alarm pagi di jam 6 gitu misalnya. Kalau tidur kayaknya kayak ragukan deh. Bukan sekali jam tepat seperti itu. Tapi isi refleksi orang tuanya gimana? Belum ya? Belum ya, nanti bulan depan berarti ya. Ibu tadi sudah direncanakan untuk tujuannya biar semua anak minimal bisa membaca satu kata, sudah ada perencanaan juga kan. Sekarang kira-kira itu mau semuanya dilakukan segera? Tidak bisa. Yang sebaya Ya, sebaya tuh sudah berjalan, kemudian yang dongeng itu sudah sih, tapi satu lagi ingat ya baca di rumah ya. Nah, itu perlu harus konsistensinya ya, dan berkesinambungan segalanya itu harus dilakukan. Oke. Termasuk banyak sebenarnya dasar yang sangat penting ya Bu. Ya, saya berharap juga perencanaannya itu yang Ibu tadi ucapkan pas nanti kan ulangan itu siapa yang baca gitu kan, kalau udah kelas 2 nggak mungkin bacain guru lagi. Jadi benar-benar perencanaan untuk mengatasi ini berkesinambungan biar tujuan tadi itu bisa tercapai ya. Kira-kira selain itu lagi ada yang bisa dilakukan mungkin dengan bantuan teman-teman, mungkin diskusi atau ibu mau pelatihan PMN terkait media untuk bisa melatih anak-anak membaca kayak gitu, karena PR-nya kan memang di SD itu dasar PR kita mulai di sana. Ya, SD memang kemampuan membaca. Lalu nanti SMP kok SD mana ini kok belum bisa baca. Saya harap juga bisa, kan sudah dilakukan ya, bisa dilakukan dengan konsisten. Itu harus konsistennya sih sekarang. Orang tua juga sih sebenarnya. Mungkin juga bisa dikomunikasikan di lembar anak-anak. Enggak, misalkan dia selesai sudah, tapi nggak ada respon orang. Ini tulisan siapa ya? Ibu tanya ke anaknya, anak ini gimana gitu enggak? Nak, kan kemarin ibu bilang ini, kamu bilang ke orang tuanya, kamu cerita. Oh, saya belum gini. Kalau saya benar-benar kamu cerita yang terjadi kemarin, kamu sudah bilang, kamu
dapat hukuman atau konsekuensi yang pantas, gimana ibunya, gimana bapaknya. Pasti dah kalau saya tuh kepo kalau sama anak-anak menurut saya. Belum sekarang Nah, kan itu. baru nih maksudnya ini sampai apa ya gitu. Ada gitu sih. Itu aja, Bu. Waktu orang tuanya kita kemarin ya tak permisi aja, bu tolong ya gini sekolah, ya ibu juga sih pastinya di rumah gitu loh, jangan ngajin aja ke sekolah, saya nggak bisa 1 kali 20 pas 1 2 Terus gimana Ibu jawab? ini bu saya lagi kesibukan juga kan nggak bisa, harus face to face loh. Iya sih, harus disediakan waktu ya. Kalau misalkan ibu ada waktu luang bisa besok saat pulang anak-anak saya mau bicara sebentar gitu, bisa. Bukannya gimana Bu, tidak ada anak sama nggak gimana sama seperti dia di sekolah itu sama seperti dia di rumah dia seperti apa sih belajar gitu. Lebih gitu, karena kita kerja sama, nggak bisa berdiri sendiri. Ya anaknya tuh yang saya baca nih, dia main HP, main game kan bisa dong, kayak mulai gitu kan, exit kan bisa kan, ngerti dong harusnya gitu. Ya itu dah teka-tekinya Ibu. Mungkin dia pakai kode dan warna apapun tombol yang muncul. Ke sini gitu. Pakai tombol bukan pakai bacaan. Juga tombol kembali kan bisa. Iya itu dah mungkin juga. Sih masuk akal juga, masuk akal juga sih. Jadi dia nggak perlu bisa baca untuk itu, untuk main game. Apa tombolnya tinggal yang merah dia keluar, yang hijau Kayak- pasti dia masuk lagi. Kayak di waktu itu sih. Misalnya sih banget, terus pakai itu yang pertama yang udah SMP. Tapi Pak Manu menurutnya kita keterampilan aja. Iya, karena setiap anak itu punya kodratnya masing-masing, kembali ke sana lagi. Tapi minimal dah membaca itu wajib. Walaupun dia tidak bisa memahami satu bacaan seperti ini setidaknya, walaupun dia usaha apa nanti ke depannya nulis nota, nulis kalimat, nulis benda kan itu Bisa kita biasa. biar nggak dibohongin orang. Kamu sudah dikasih, kamu udah racun loh itu bisa banget, oh dia racun. Nah, ini makanan ini berbahaya kan penting sebenarnya. Ya, luar biasa Ibu refleksinya sudah saya dengar juga. Dan saya mau nanya, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pasca observasi ini? Bagus sih, jadi kita dapat masukan-masukan untuk saya terapkan di kelas. Tadi kayak kesepakatan, nonton kasih hukuman, kasih penerapan lagi di kelas. Nanti akan saya terapkan pelan-pelan, nggak bisa langsung terus jadi 100% Nggak bisa harus berproses pelan-pelan. Saya juga dapat banyak ilmu dari mengamati Ibu Dian tadi, gimana menciptakan suasana kelas yang sangat bersemangat. Pokoknya hari ini saya senang di kalau mengamati Ibu. powernya kita harus lebih kuat dalam mereka. Iya. Kayak teriak-teriak, lebih teriakin lagi. Pokoknya luar biasa, saya sangat mengapresiasi Bu hari ini. Refleksinya juga keren. Pokoknya semoga ya kita bersama-sama bisa meningkatkan pembelajaran ini. Terima kasih Bu Dian. Selamat siang.